Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-9 Model Refleksi 4C Connection, Calenge, Konsep, Ceng, Modul 3.1. Pengambilan keputusan, berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Connection, kegiatan pembelajaran modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin perlu mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang relevan dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam situasi atau masalah yang dihadapi. Terdapat hubungan positif antara keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang relevan dalam situasi tersebut. Dengan melakukan refleksi terhadap 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, saya berharap dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan yang tepat dan benar. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya menyadari bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dapat membantu saya dalam menghadapi dilema etika dan bujukan moral dengan tepat dan efektif. Saya mencoba menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang dianjurkan untuk membantu saya dalam membuat keputusan yang etis dan tepat. Hubungan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan seperti 1. Individu lawan masyarakat, individual vs community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dapat berdampak pada 4 paradigma pengambilan keputusan yang disebutkan sebagai berikut. 1. Individu lawan masyarakat, individual vs community, yaitu sebagai pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan, seorang pemimpin akan mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini, pemimpin akan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi masyarakat dan individu, serta menghindari keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Dengan demikian, pemimpin akan berusaha mencapai keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy, yaitu seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan akan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam pengambilan keputusan. Pemimpin akan berusaha mencapai keadilan tanpa meninggalkan rasa kasihan pada individu atau kelompok yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemimpin akan berusaha untuk memenuhi keadilan dan memberikan rasa kasih sayang secara seimbang. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty, yaitu sebagai pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan, pemimpin akan menempatkan kebenaran sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Namun, pemimpin juga akan mempertimbangkan kesetiaan terhadap organisasi atau kelompok yang dipimpin. Dalam hal ini, pemimpin akan mencari jalan tengah yang menghormati kedua nilai tersebut. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term, yaitu seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, pemimpin akan memprioritaskan keputusan jangka panjang yang memperhatikan keberlanjutan dan keberhasilan organisasi atau kelompok dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, pemimpin juga akan mempertimbangkan dampak jangka pendek dari keputusan yang diambil agar tidak mengorbankan keberlangsungan organisasi atau kelompok secara keseluruhan.
Hubungan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terhadap 3 prinsip berpikir dalam pengambilan sebuah keputusan seperti 1. Berbasis hasil akhir, end-based thinking. 2. Berbasis peraturan, rule-based thinking. 3. Berbasis rasa peduli, care-based thinking, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dapat berdampak pada 3 prinsip berpikir dalam pengambilan keputusan yang disebutkan. 1. Berbasis hasil akhir, end-based thinking, yaitu seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan akan mempertimbangkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Dalam hal ini, pemimpin akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut, serta menghindari keputusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Oleh karena itu, pemimpin akan fokus pada hasil akhir yang baik dan mengambil keputusan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi atau 2. Berbasis peraturan, rule-based thinking, yaitu sebagai pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan, pemimpin akan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin akan memperhatikan aturan dan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan dampak keputusan tersebut pada lingkungan sekitar dan masyarakat. Dalam hal ini, pemimpin akan berusaha untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai moral yang berlaku. 3. Berbasis rasa peduli, care-based thinking, yaitu seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan akan mempertimbangkan perasaan dan rasa peduli terhadap orang lain dalam pengambilan keputusan. Pemimpin akan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain, serta mempertimbangkan dampak keputusan tersebut pada individu atau kelompok yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Dalam hal ini, pemimpin akan berusaha untuk mengambil keputusan yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh orang yang terlibat. Hubungan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin terhadap 9 langkah untuk menguji keputusan dalam situasi dilema etika seperti 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan, yaitu seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan akan memperhatikan langkah-langkah untuk menguji keputusan dalam situasi dilema etika, sebagai berikut. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Sebagai pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan, pemimpin akan memahami bahwa dalam situasi dilema etika, nilai-nilai yang saling bertentangan dapat muncul. Oleh karena itu, pemimpin akan memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat dalam situasi tersebut. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pemimpin akan memperhatikan siapa yang terlibat dalam situasi ini, baik individu maupun kelompok, dan mempertimbangkan dampak keputusan pada semua pihak yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pemimpin akan memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan situasi ini, dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam pengambilan keputusan. 4. Pengujian benar atau salah. Pemimpin akan melakukan beberapa uji seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan idola, untuk memperoleh sudut pandang yang berbeda dari situasi ini. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Pemimpin akan mempertimbangkan paradigma benar versus benar dalam situasi ini dan memilih opsi terbaik yang memperhatikan kedua paradigma tersebut. 6. Melakukan prinsip resolusi. Pemimpin akan mempertimbangkan prinsip resolusi dalam situasi ini, yaitu bagaimana menyelesaikan dilema etika dengan memperhatikan semua pihak yang terlibat. 7. Investigasi opsi trilema. Pemimpin akan mempertimbangkan opsi trilema yang muncul dalam situasi ini, yaitu bagaimana memilih antara 3 opsi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi semua nilai-nilai yang terlibat. 8. Buat keputusan. Pemimpin akan memilih opsi yang terbaik dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipegang. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan.
Pemimpin akan merefleksikan kembali keputusan yang diambil dan mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut pada semua pihak yang terlibat, serta memperhatikan apakah keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipegang. Calenge, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral yaitu rasa tidak nyaman terhadap kedua belah pihak dalam menetapkan keputusan dan tantangan batin diri sendiri dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika yang memikirkan dampak panjang akibat pengambilan keputusan tersebut. Selain itu terlalu berpikir pada proses akhir sehingga menjadi beban dalam mengambil keputusan. Konsep utama yang saya pelajari dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yaitu harus berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah harus dilakukan dengan hati dan pikiran yang jernih dan positif dengan melakukan refleksi diri dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dan pandangan dari hasil komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bersama rekan lainnya sehingga diperoleh keputusan yang terbaik yang sesuai aturan dan norma-norma. Manfaat dan pentingnya memahami 4 paradigma pengambilan keputusan seperti 1. Individu lawan masyarakat individual vs community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term, yaitu, sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada nilai-nilai yang benar dan tepat. Pertama, memahami paradigma individu vs masyarakat membantu saya untuk mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Dalam beberapa situasi, kepentingan individu dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memahami paradigma ini membantu saya dalam menentukan keputusan yang adil dan seimbang. Kedua, memahami paradigma keadilan vs kasih sayang membantu saya untuk menemukan keseimbangan antara mempertimbangkan keadilan dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan kasih sayang dan empati. Memahami paradigma ini juga membantu saya dalam memperhitungkan dampak keputusan pada orang lain dan lingkungan sekitar. Ketiga, memahami paradigma kebenaran vs kesetiaan membantu saya untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan kebenaran dan kesetiaan. Dalam beberapa situasi, kebenaran dapat bertentangan dengan kesetiaan, sehingga memahami paradigma ini membantu saya dalam menentukan keputusan yang benar dan tepat. Keempat, memahami paradigma jangka pendek vs jangka panjang membantu saya untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam beberapa situasi, keputusan yang diambil untuk kepentingan jangka pendek dapat bertentangan dengan kepentingan jangka panjang, sehingga memahami paradigma ini membantu saya dalam menentukan keputusan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan memahami keempat paradigma pengambilan keputusan ini, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang benar dan tepat. Hal ini dapat membantu saya dalam mencapai tujuan yang lebih besar dan berkelanjutan, serta membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Manfaat dan pentingnya memahami 3 prinsip berpikir dalam pengambilan sebuah keputusan seperti 1. Berbasis hasil akhir, end-based thinking. 2. Berbasis peraturan, rule-based thinking. 3. Berbasis rasa peduli, care-based thinking, yaitu sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada pemikiran yang benar dan tepat. Pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir membantu saya untuk fokus pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam mempertimbangkan prinsip ini, saya harus mengevaluasi semua opsi dan memilih yang terbaik untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dengan memahami prinsip ini, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada tujuan yang jelas dan spesifik, dan dapat membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan membantu saya untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini membantu saya untuk memahami bahwa keputusan yang dibuat harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat dan profesi yang saya geluti. Ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli membantu saya untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada orang lain dan lingkungan sekitar.
Prinsip ini membantu saya untuk memahami bahwa keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan orang lain, serta memperhitungkan dampak keputusan pada lingkungan dan masyarakat. Dengan memahami ketiga prinsip berpikir ini, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang benar dan tepat. Hal ini dapat membantu saya dalam mencapai tujuan yang lebih besar dan berkelanjutan, serta membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Manfaat dan pentingnya memahami 9 langkah untuk menguji keputusan dalam situasi dilema etika seperti 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan, yaitu sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada pemikiran yang benar dan tepat. Berikut adalah beberapa manfaat dan pentingnya memahami 9 langkah ini. 1. Mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Dengan mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, kita dapat memahami pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi yang paling tepat. 2. Menentukan siapa yang terlibat. Dengan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kita dapat memahami peran dan perspektif orang-orang yang terlibat, dan dapat mempertimbangkan dampak keputusan pada mereka. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kita dapat memahami situasi secara lebih lengkap dan mendalam, dan dapat mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. 4. Pengujian benar atau salah. Dengan melakukan pengujian benar atau salah, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada standar etika dan hukum yang berlaku. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dengan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, kita dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi yang paling tepat. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dengan melakukan prinsip resolusi, sehingga dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi yang paling tepat. 7. Investigasi opsi trilema. Dengan melakukan investigasi opsi trilema, kita dapat mempertimbangkan opsi-opsi yang berbeda dan mencari solusi yang paling tepat. 8. Buat keputusan. Setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan melakukan pengujian dan investigasi yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang paling tepat dalam situasi ini. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah membuat keputusan, kita harus terus memantau dan mengevaluasi keputusan yang telah dibuat, dan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut masih relevan dan benar, serta apakah ada perubahan dalam situasi yang memerlukan revisi keputusan. Dengan memahami 9 langkah ini, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada pemikiran yang benar dan tepat, dan dapat membantu dalam mencapai tujuan yang lebih besar dan berkelanjutan, serta membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Cheng, perubahan yang akan saya lakukan ke depannya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran yaitu: pertama, saya mencoba untuk menerapkan paradigma yang mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Saya mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang diterima secara umum seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kedua, saya menerapkan prinsip-prinsip etika dalam mengambil keputusan. Saya selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, beneficence, dan non-maleficence dalam membuat keputusan. Saya juga berusaha untuk mempertimbangkan dampak keputusan saya pada orang lain dan lingkungan sekitar. Ketiga, saya menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang terstruktur dan sistematis untuk membantu saya dalam membuat keputusan yang efektif dan efisien. Saya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, memilih solusi terbaik, dan melakukan tindakan. Dalam menghadapi dilema etika dan bujukan moral,
Saya mencoba untuk mengaplikasikan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang saya ambil didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip etika yang benar dan tepat. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.